Aldi di sini dan selamat datang di channel gua. Dan video kali ini gua akan membahas tentang gadget ya. Jadi bukan PC lagi. Kali ini gua ngebahas tentang gadget karena rasa penasaran gua sama gadget anak gua ya, handphone anak gua yang LCD-nya tuh rusak gitu. Jadi di video ini gua bakalan nyoba untuk ngebenerin handphonenya anak gua supaya berfungsi kembali. Dan kalian harus tahu dulu kenapa gua bisa tahu banyak hal tentang PC, tentang komponen-komponen PC dan yang lainnya. Itu karena kayak begini juga kasusnya. Dulu tuh komputer gue rusak, terus gue coba bongkar-bongkar sendiri, lalu gue coba benerin, dan akhirnya bener, gue tahu permasalahan yang mana, dan lalu pengalaman-pengalaman itu tuh bisa gue share juga ke kalian. Sama halnya seperti handphone ini. Kalau misalkan handphone ini berhasil gue perbaiki, itu berarti gue bisa juga tahu banyak tentang handphone. Oke, kronologinya handphone ini adalah handphone Oppo F7 ya. Ini adalah handphone yang dipakai sama anak gua. Mungkin biasalah namanya anak kecil ya. Lari-lari terus jatuh dan handphonenya tuh kebelah dua. Jadi si LCD-nya tuh udah miss sama handphonenya. Dan di sini gua bakal benerin ya. Bakal coba benerin, dan kalau berhasil mungkin kedepannya bakalan banyak video-video tentang gadget ya di channel gua. Dan untuk peralatannya gue cuma menyediakan obeng aja ya. Ini obeng bekas jam mainan anak gua. Dan ukurannya tuh sama baut-baut yang di handphone. Jadi gue menggunakan ini aja. Jadi kalau misalkan kalian mau ngikutin, kalian harus punya obeng ini. Dan harusnya sih kartu ya. Kalau misalkan gak punya kartu, kalian bisa pakai kuku kalian untuk ngebuka si handphonenya ini. Nah, jadi kondisi handphone ini tuh udah kebelah dua dan LCD-nya udah gak bisa dipakai lagi. Dan akhirnya gue pesen LCD baru ya. Sebelumnya gue udah berusaha ke counter ya, nanya-nanya harga buat ganti LCD-nya ini tuh berapa sih? Dan ternyata katanya yang nggak ori itu 900.000 dan yang orinya 1.200.000. Dan setelah gua cari tahu di online shop, harga bekasnya tuh sekitar 1.300.000. Nah, menurut kalian perlu nggak gua ganti di counter? Nah, makanya gua bakalan coba buat ganti sendiri. Dan ini adalah LCD-nya yang gua pesen di online shop seharga 250 ribuan. Dan tentunya sama lemnya ya, sama lemnya sekitar 15-20 ribuan aja. Jadi kita bisa ngehemat banyak banget. Oke, langsung aja kita buka ya. Pertama kita buka dulu. Oke, ini kayaknya packingnya juga nggak terlalu ribet-ribet amat ya. Dan ini tuh gua udah pesen sama dus sama bubble wrap-nya juga. Oke. Oh. Ini ada tulisannya. Wajib dibaca penting. Membeli berarti telah menyetujui persyaratan pada deskripsi produk. Semua LCD touchscreen yang belum dites fungsinya dikarenakan tidak memungkinkan kami memiliki semua tipe dan jenis mesin untuk dites. Oke. Jadi LCD yang gue beli ini belum tentu udah dites sama mereka karena belum tentu mereka punya alat tesnya. Maksudnya punya mesin ininya ya. Punya barang buat ngetesnya. Oleh karena itu kami memberikan garansi tes. Berikut link YouTube cara tes dengan baik dengan benar. Oke, ini ada linknya. Jika fungsi LCD tidak dapat berfungsi dengan baik, kami akan bertanggung jawab dengan syarat dan ketentuan. Nah, berarti kita aman walaupun nggak dites sama dia, kita tes sendiri aman. Fisik LCD-nya utuh. Tidak ada cacat fisik atau bekas lem. Jadi jangan dulu dilem, pastiin kita udah coba dulu sebelum ngelem. Segelnya utuh, tidak terputus. Oke. Plastik pelindung depan belakang utuh, tidak dilepas dan tidak ditempelkan kembali. Oke. Fleksibel dan soket utuh, tidak patah atau rusak. Oke, fleksibel tuh kayak apa ya? Kayak kabel, tapi tipis banget. Itu rentan banget sobek ya. Jika memberikan ulasan 1 bintang atau jelek, garansi hilang. Wajib 5 bintang. Oke, gue kasih rating 5 bintang ya. Kalau misalkan ini tuh berfungsi dengan baik. Oke, dalam dusnya cuma ini. Kita buka aja langsung bubble wrap-nya. Nah, dan ini lemnya. Lem untuk ngelemin LCD ke handphonenya. Oke, ini bubble wrap yang pertama dan oh ini cuma gini aja bubble wrap-nya. Nah, ini adalah LCD-nya.
Ini tampak belakangnya dan ini tampak depannya. Oke, dan mungkin segelnya tuh ini ya. Segelnya kalau misalkan ini ke sobek atau kelepas berarti garansinya hilang. Dan ini kalau misalkan dilepas mungkin hilang juga, dan sama plastik ininya. Jadi pastiin kalian nyobain dulu kalau misalkan mau coba kayak gue nih. Kalian cobain dulu sampai berfungsi dengan baik, nyala dengan baik, baru dibuka-bukain. Oke, langsung aja kita cobain ya. Kalau misalkan ini bener nih handphone ya, mungkin konten gue juga banyak membahas tentang gadget ya. Sebetulnya kita perlu kartu ya, kartu untuk membuka LCD dan handphonenya. Cuma gue coba dulu tanpa kartu ya. Oke, pakai kuku, emang agak keras ya. Jadi kalian perlu berhati-hati. Ini keras banget soalnya. Ini tuh sama sekali nggak nyala karena si LCD-nya kebelah dua, putus gitu kabel-kabelnya. Dan untuk dibenerin, nah kayak gini nih, ini copot ya. Nah, jadi si fleksibelnya tuh putus. Jadi pas jatuh, langsung begini dia posisinya. Dan anak gue langsung ketakutan, takut dimarahin sama gue. Dan gue bilang, tenang aja, lu punya ayah yang hebat, bisa benerin. Jadi nggak usah takut. Handphone bisa dibeli, bisa dibenerin juga. Oke, kalau misalkan udah kebuka gini belakangnya, kita harus hati-hati ya, karena di sini ada kabel fleksibel juga yang nempel. Jadi kita harus buka kabel yang ini dulu nih, fleksibel yang ini. Oke, kita congkel-congkel dikit, ya mental. Nah, ini langsung kebuka. Oke, kita taruhin satu tempat. Dan perlu kalian tahu juga kalau misalnya kalian mau ngebongkar handphone, kalian harus buka dulu SIM cardnya ya. Ininya harus kelepas. Oke, udah kebuka seperti ini. Kita langsung aja buka pelindung mesinnya ya. Nah, ini fungsinya obeng ini untuk ngebukain baut-baut yang ukuran segini nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan perlu kalian tahu juga kalau misalkan handphone kalian iPhone, kalian jangan asal bongkar kayak begini ya. Karena kalau misalkan iPhone biasanya di LCD-nya tuh harus kayak diinstal dulu sebelum dipasang, atau kayak di setting dulu gitu, kayak di program dulu. Soalnya kalau misalkan kita nggak setting dulu itu LCD-nya iPhone, dia bakalan mendeteksi layar tidak original. Dan itu tuh bakal jadi masalah. Makanya handphone gue yang iPhone 11 LCD-nya rusak, gue nggak berani buka sendiri karena gue belum punya alat-alatnya untuk menginstal LCD-nya itu. Makanya harga LCD-nya aja mahal, terus pemasangannya juga mungkin mahal ya, karena nggak segampang Android. Kalau ini sih Android ya, Oppo F7, handphone yang lumayan jadul juga ya. Jadi gue berani-berani aja. Pokoknya antara dua ya. Bisa bener atau rusak total gitu. Jadi gue berusaha nekat aja kayak dulu waktu PC gue rusak. Pertama kali PC gue rusak, gue bongkar, gue nekat cari permasalahannya di mana. Dan kalau misalkan udah bisa sekali, kita tuh bisa ngelakuinnya terus-terusan gitu, dan kita bisa ngebenerin punya orang juga. Oke, bautnya udah kelepas semua. Kita kumpulin dulu ya, karena baut-bautnya ini kecil banget, jadi rentan banget hilang. Oke. Sekarang yang harus kita buka adalah kabel fleksibelnya ya. Ini yang buat ke charger dan audio.
kabel fleksibelnya, kita congkel aja dikit. Dan ini buat baterai, congkel lagi. Nah, dan ini untuk apa ya, LCD-nya kali ya. Oke, kita congkel. Nah, udah kebuka. Lalu kita lepas dulu ya baterainya ya kali ya, supaya nggak ribet. Apa ininya dulu? Gue juga belum pernah soalnya. Oke, keras banget ya. Coba pelan-pelan deh. Ada lemnya ya. Nah, kebuka. Akhirnya kita taruh lagi baterainya. Dan lalu ini adalah fleksibel yang putus ya. Fleksibel apa namanya, LCD-nya. Kalau misalkan kita gabungin, ini bakalan sama LCD yang baru gue beli. Nah, kita gabungin aja kayak gini. Nah, sama kan? Cuma dia udah putus, makanya nggak bisa dipakai lagi. Oke, setelah itu kita buka ininya ya, mesin handphonenya. Hati-hati, ini fleksibelnya jangan sampai putus juga, karena kalau udah putus lagi itu bakal repot. Wah, ini apa nih, antena ya? Antenanya juga harus kita lepas kayaknya. Wah, kok susah banget ya? Oh ya, bisa. Oke, mesinnya udah kita lepas, kita taruh. Lalu sekarang tinggal coba LCD-nya ya. Oke, kita masukin begini dan taruh aja dulu, jangan dulu dilem. Ingat kata pesan yang di kertas tadi ya. Lalu kita pasang lagi si mesinnya, dan jangan lupa si antenanya ini kita keluarin dulu. Oke. Kameranya udah pas. Nah, dan karena ini tombol powernya, jadi pastiin kalian ininya nih harus kita tekan ya untuk nyobain nyala apa enggak. Tapi daripada ditekan, mendingan gue baut dulu deh satu ya, supaya nggak ribet. Oke. Udah dibaut ya. Soalnya dibaut ini supaya si ininya nih, kuningan ininya nempel sama ini, sama PCB-nya ya, sama mesinnya. Kalau misalkan nggak nempel, dia walaupun dinyalain nggak bakalan nyala. Oke, langsung aja kita coba pasang LCD-nya. Oke, kita tekan pelan-pelan sampai ngepas ya. Lalu untuk chargernya juga dan audionya yang terhubung ke bawah ya. Dan pastinya baterainya juga. Kalau misalkan nggak pakai baterai itu nggak bakalan nyala. Oke, kita pelan-pelan aja ya, nggak apa-apa durasinya panjang. Yang penting handphonenya bener. Ini percobaan pertama gue ya. Oke, kita pasang juga nih pelan-pelan. Kalau misalkan ini nggak bener, nggak berhasil, kayaknya gue ya udahlah, nggak apa-apa, rugi. Tapi kalau misalkan berhasil, wah mantep nih. Ini udah kepasang ya baterainya. Langsung aja kita nyalain tombol powernya. Oh guys, berhasil men. Gila men, gue bisa men benerin handphone. Gila, ternyata tuh gampang banget men. Oke, gue baru tahu ternyata ganti LCD itu segampang ini. Di sini gue nggak pakai kartu ya, karena si LCD-nya tuh emang udah kebuka lemnya. Tapi buat handphone yang masih ada lemnya, itu wajib pakai kartu buat nyongkel LCD-nya ini, ngebukanya. Oke. Udah bener ya, tuh kita tes. Seret, ini oke 6%, nggak apa-apa. Tes atasnya, oke bisa.
Mantep, udah kayak baru lagi handphonenya. Oke tuh, bisa ya. Wih, mantep banget, gila. Oke, langsung aja kita lem ya. Kita matiin dulu. Ternyata LCD-nya tuh emang udah berfungsi dengan baik. Segelnya langsung kita buka aja, nggak usah kita minta garansi. Daripada kita benerin ke counter 900.000, mendingan beli 250.000 di online shop ya. Sebenarnya maksudnya gue cara irit aja gitu, karena handphonenya juga harganya udah murah. Kalau misalkan ganti LCD kan rugi. Oke, langsung aja kita buka lagi baterainya. Setelah itu yang buat chargernya juga dan congkel ininya nih, apa namanya, LCD-nya. Nah, tapi hati-hati ya, takut kena fleksibelnya lagi. Wah, beli lagi 250.000. Oke. Buka lagi baterainya. Wah, copot plastiknya, guys. Plastiknya copot, hancur tuh. Ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting handphonenya bisa dipakai lagi. Dibanding kita harus bayar 900.000 sama 1 juta. 1.200.000, sebenarnya beli handphone bekas kalian. Oke, langsung aja kita buka. Dan si segelnya juga langsung kita ini aja ya, kita copot. Karena ini udah berfungsi dengan baik. Dan gue baru ngerti kenapa ya tukang servis handphone tuh kukunya panjang-panjang. Jadi karena emang untuk nyongkel-nyongkelin handphone kali ya, makanya panjang-panjang. Dan ini kebetulan gue belum potong kuku, jadi nggak perlu pakai kartu ya. Oke. Lalu kita bersihin dulu bekas lemnya ya. Ininya juga udah karatan nih. Si cutternya juga udah karatan. Gue nggak punya isi cutternya lagi, belum beli. Jadi pakai yang ada aja lah, nggak apa-apa karatan juga ya. Oke, lakuin aja pelan-pelan. Kalau keburu-buru bisa nggak rapih ya, makanya kita santai aja bro. Nah tuh keluar tuh lemnya warna hitam. Kita tiup-tiup supaya sisa-sisa lemnya tuh mental. Oke, nah sisa lemnya tuh kelihatan kan? Tinggal bagian bawahnya. Lalu kita langsung aja lem ya. Oke, ini dia lemnya. Ini warnanya bukan hitam ya. Kemarin yang hitamnya habis katanya di tokonya. Jadi warnanya bening. Ya nggak apa-apa lah. Lemnya yang rata ya, supaya kalau misalkan kemasukan air nggak apa-apa, nggak tembus gitu. Ya airnya jangan direndam juga maksudnya. Takutnya ada cipratan-cipratan air, tangan kita basah, pegang handphone terus tembus ya, bahaya. Sekonslet tar. Dan hati-hati juga kalau misalkan kalian ngelem belah sini ya, takut kena kamera. Nah, agak nggak rata nggak apa-apa lah ya.
Ini tuh sengaja gue masukin ke konten YouTube supaya kalian juga yang handphonenya rusak bisa ganti sendiri. Soalnya biayanya lebih murah dibanding kita ganti ke counter ya. Ya walaupun gak rapih gak apa-apa lah, pertama kalinya kita ganti ya. Pertama kalinya kita bongkar-bongkar sendiri. Dan gue juga nggak nyangka nih ya bisa ngeganti. Aduh kotor nih, basah tangan gue. Nggak nyangka banget bisa bener. Awalnya tuh gue kira tuh handphone tuh bener-bener rumit banget, kecil-kecil ya. Oke, kita pasin lalu kita press. Kita tunggu lemnya sampai kering ya. Setelah ngepres, harusnya sih kita tahan. Kayaknya gue harus ambil solatip deh. Kita solatip atau enggak karet ya. Cuma nggak apa-apa, gue coba tahan begini aja ya. Kan kalau misalkan copot lagi, gue punya lemnya, tinggal gue buka lagi dan lem lagi. Oke, sambil kita pijit-pijit aja lah ya. Gue nggak tahu nih udah kering semua atau belum ya. Kita coba dulu jatuh nggak? Oh nggak jatuh ya. Nggak jatuh, kayaknya udah kering. Langsung aja kita pasang lagi ya. Guys, gue seneng banget nih sebenarnya. Soalnya gue bisa ngebenerin sendiri, gila. Gue nggak nyangka banget ini bisa berhasil loh. Oke, kita pasang lagi si LCD-nya ya. Kabel LCD-nya, kabel fleksibelnya ini. Aduh, kurang guys. Kita buka lagi guys. Maaf ya, amatiran nih guys. Oke. Nah, sampai berhasil ketekuk gini ya. Jadi kalau misalkan nggak ketekuk, takutnya ketimpa baterai, sobek lagi, ntar putus lagi. Oke, kita pasang juga yang ini, lalu kita pasang baterainya. Ini adalah tukang servis amatiran. Jadi dimaklumin aja ya. Karena ini gue pertama kali ngebongkar. Dan emang seru tau gak? Gue tuh suka banget ngebongkar-bongkar yang kayak gini. Terus gue benerin gitu. Kalau misalkan bisa berhasil, itu tuh punya kebanggaan tersendiri. Punya kepuasan tersendiri. Dibanding gue servis ke counter, terima beres, udah gitu. Nah, oke, kita pasin kameranya dan kamera depannya juga ya. Perasaan kayak agak miring. Udah, kayaknya udah cukup ya. Sekarang kita coba nyalain dulu. Oke guys, berhasil guys. Ternyata mudah banget guys. Oke. Setelah itu kita buka baut yang ini ya. Baut yang kita pasang tadi. Ini kan cuma untuk ngeganjel tombol powernya supaya nempel ya. Kalau nggak nempel kan nggak bisa dipencet.
Kita buka. Wah, kameranya kebuka lagi. Oke, kita pastiin dulu. Nah, lalu kita langsung aja pasang. Oke. Kita baut-bautin ya. Ini kecil-kecil banget, gila bautnya. Nggak kelihatan, men. Susah banget masuknya. Nah. Oke, bisa. Pasang dulu atasnya bautnya. Kita kencengin. Ya, baut yang tadi copot lagi, men. Susah banget, gila. What's wrong? Mungkin ada yang nggak pas kali ya. Oh, tadi kurang tekan aja. Tadi kan belah sini nih, yang lepas lagi ya. Kayaknya antenanya kayak ada ngeganjel gitu. Gue periksa dulu deh. Maklum ya, amatiran, men. Gue periksa dulu, gue buka lagi. Daripada gue harus 2 kali ngebongkar ya, udah rapi, ntar gue bongkar lagi. Mendingan gue sekarang bongkarnya nih. Oh iya, ini kurang masuk ya. Oke. Berarti gue harus baut belah sini dulu nih. Ini sama ini. Oke. Kita baut lagi. Sebelah sini. Gue juga nggak bisa ngarepin garansi karena ini handphone udah lama banget ya. F7 kan keluarnya udah tahun berapa ya. Jadi gue coba benerin sendiri aja lah. Nah sekarang yang bawahnya yang agak susah ya. Kita buka dulu atasnya. Dan kemudian kencengin yang bawah. Oke, udah kenceng. Ya maklum ya, amatiran gini, men. Ini udah bener aja, udah bisa syukur gue. Udah bisa. Nah ternyata ini kurang ditekan, men. Oh gitu. Nah iya baru kenceng kalau ditekan. Gila, amatiran ya, amatiran. Tukang servis amatir. Baru tahu gua harus ditekan kayak gitu. Baru kenceng nah dia. Udah ditekan mah. Tes dulu, oke udah nyala ya, mantap. Rapihin aja. Setelah rapih udah bisa langsung dipakai sama anak gua. Karena anak gua tuh ngomong mulu ya, ayah HP aku tuh rusak, kamu beliin yang baru. Gila, gue disuruh beli handphone baru, men. Handphone gue aja udah rusak gara-gara dia juga sama.
sama dia kebanting handphone gua yang iPhone, dan handphone dia pun rusak, nggak bisa dipakai. Jadi ceritanya handphone dianya rusak, terus dia pakai handphone gua, men. Handphone gua ikut rusak juga. Tapi ya udahlah, namanya juga anak kecil ya, nggak apa-apa. Kita maklumin aja. Satu lagi kemana? Oh, sini ya. Jadi kita harus terima resiko ya. Kalau misalkan nggak mau terima resiko ya nggak bakal bener-bener, nggak bakal bisa-bisa kitanya. Ya resikonya itu nggak bisa dibenerin lagi gara-gara kesalahan kita. Terus keuntungannya tuh kalau bener ya udah kita dapet yang murah ngebenerinnya dengan biaya murah, terus kita bisa ngebenerin lagi handphone lainnya. Oke, udah kepasang dengan baik. Langsung aja kita pasang fleksibel yang ada di casing handphonenya ya. Aduh, agak ribet banget, kecil-kecil men. Gue biasa komponen PC tuh gede-gede banget. Itu mata gue kurang apa ya, kurang bisa teliti kalau misalnya komponen handphone tuh susah banget ya. Tapi enggak sih, enggak susah juga, gampang kok. Jadi jangan takut buat benerin handphone sendiri. Tadi mana ya? Oh ini penutup fleksibelnya ya, merahnya di luar. Oke, lalu kita tekan lagi. Belum kepasang men. Nggak kelihatan anjir. Oh ternyata yang dalam dulu masukin. Oke, baru yang luarnya tekan. Nah begitu men, ternyata gampang udah. Lalu kita masukin lagi dan oke, kita rapetin sampai kretek-kretek ya. Memang kurang rapi ya, karena baru pertama kali. Ntar tinggal bisa dirapihin sendiri lagi lah kalau misalkan udah bener ya. Oke, kita bersihin dulu sisa-sisa lemnya. Oh ini yang bikin gak rapi itu sisa lem ternyata. Gue kebanyakan tadi ngasih lemnya. Oke, udah. Oke, rapi. Kita buka ya plastiknya, plastik luarnya. Kalau misalkan kalian nyoba LCD-nya ini, terus LCD-nya nggak bisa, udah dites sama kalian, terus kalian buka plastiknya, itu kalian nggak bisa ngeklaim garansinya ya. Jadi kalau mau klaim garansi jangan dulu dibuka si plastik ini sama si segelnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, handphone gue udah kayak baru lagi men. Wah kejepit men, segelnya kurang ini nih, kurang rapi men segelnya. Tadi harusnya gue buka aja ya. Waduh, wah tinggalan men segelnya tuh dikit. Oke, gak apa-apa lah, yang penting handphonenya udah bisa bener. Dan ini bekas jatuhnya tuh ya, pecah. Tapi oke, sekarang udah oke lagi. Dan kita nyalain coba. Nah, gila, 5%, gak masalah. Udah, handphonenya tuh udah bener ya. Ya, dengan 250.000 kita bisa benerin handphone sendiri. Tuh, ini handphonenya udah jadul banget ya, udah parah bekas anak kecil.
Oke. Wah, anak gua main Ome TV, men. Gila, parah banget. Ome TV, men. Lihat tuh. Oke, sekian video dari gua. Jika kalian ingin mencobanya juga dengan handphone kalian yang rusak, daripada ngebangke aja gitu kan, jadi kalian coba-coba benerin. Oke, silahkan coba benerin, kalian cari tahu aja sendiri. Sebelumnya ini tuh LCD-nya yang kayak gimana, tipenya kayak gimana, terus kalian cari lagi harganya yang murah-murah, dan akhirnya bisa dibenerin kayak gini. Jadi jangan takut mencoba ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Gua Aldi, see you in next video. Bye-bye.